perkenalkan kami dari kelompok Get Dry. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan diri sebagai Helmi Ratafianto dengan NIM 2311 0270585. Saya Hifa Putri Maisa dengan NIM 2311 0270445. Saya Jelsena Harga Margaret dengan nomor NIM 23110270270233. Saya Alexandra Sheryl Alfianita Naso dengan NIM 231102700045. Saya Minatia Malia dengan NIM 231102702444. Jadi, kami di sini akan membuat produk body care yaitu deodoran yang bernama Get Dry. Apa tuh Get Dry? Jadi Get Dry itu merupakan deodoran spray itu in one dengan parfum. Jadi di dalam produk kami ini menggabungkan manfaat deodoran spray dengan aroma parfum dalam satu produk. Jadi nggak perlu repot lagi tuh bawa produk banyak-banyak. Keren banget. Stay dry, Stay confident with Get Dry. Get Dry, Where dryness meets comfort. Di sini saya akan menjelaskan tentang value. Get Dry memberikan kemudahan dan efisiensi. Produk kami memberikan kemudahan dan efisiensi untuk konsumen, jadi tidak perlu menggunakan dua produk yang terpisah, sehingga lebih praktis dan juga lebih efisien. Yang kedua, kami menggunakan natural ingredients, memakai bahan alami yang lebih aman untuk kulit, sehingga aman untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. Selain itu, karena kami memakai bahan alami, produk kami juga ramah terhadap lingkungan. Yang ketiga, bebas dari bahan kimia. Karena produk kami 100% natural ingredients, jadi produk kami bebas dari bahan kimia seperti free alcohol, free aluminium, dan paraben free. Dan juga bumil serta BUSE friendly. Yang keempat, dapat mengurangi bau dan keringat berlebih secara efektif. Karena bau tawas ini terbukti bisa mengurangi bau badan dan juga mengontrol keringat. Dan juga essential oil yang memiliki kandungan antibakteri yang bisa mengurangi pertumbuhan bakteri penyebab bau. Yang kelima, itu produk lokal. Yang keenam, tidak lengket, tidak meninggalkan noda pada baju, tidak bikin ketiak gelap, dan juga membantu mengurangi chicken skin. Jadi logo kami yaitu Get Dry seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena kami mengambil dari inisial dari Get Dry yaitu G dan D. Untuk fontnya kami mengambil dari Mountain, dari Canva. Maka dari itu logo dan fontnya akan menjadi seperti ini. Tagline produk kami adalah Stay Dry, Stay Confident with Get Dry. Slogan produk kami adalah Where dryness meets comfort. Jadi warna yang kami pilih untuk packaging dan produk kami ini kami ambil dari natural nude, yang dimana natural nude tersebut itu adalah warna yang kami ambil dari varian kami yaitu yang Oud Wood. Kenapa? Karena Oud Wood ini kurang lebih menggambarkan warna natural nude tersebut. Untuk shape dari packaging dan produk kami itu akan seperti ini dan seperti ini. Dan size-nya untuk produk kami itu ada dua varian, yaitu 60ml dan juga 30ml. Dan juga untuk materialnya ini, material untuk packaging luarnya ini akan berbahan kardus. Dan untuk material untuk packaging produk kami ini itu akan berbahan plastik glossy. Untuk packagingnya akan seperti ini. Baik, dan juga seperti ini. Nah, selanjutnya apa aja sih ingredients yang ada di produk kami? Ingredients yang ada di produk kami itu 100% natural base. Kami menggunakan bahan dasar alami yaitu batu tawas dan juga essential oil sebagai komposisi utamanya. Dan juga ada kandungan 3% niacinamide sehingga deodoran kami ini bisa membantu mencerahkan kulit ketiak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari produk kami dengan brand Dove. Yang pertama adalah formulasi bahannya. Produk kami menggunakan bahan-bahan alami, sedangkan Dove masih menggunakan bahan yang mengandung bahan kimia. Sehingga produk kami ini lebih aman untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif. Yang kedua, fungsi ganda, di mana produk kami tidak hanya berfungsi sebagai deodoran, tetapi juga memberikan aroma parfum yang menyegarkan, sehingga lebih praktis dan juga lebih efisien dibanding Dove yang hanya menawarkan satu fungsi saja. Yang ketiga, produk kami mempunyai formulasi yang lebih efektif dalam menahan keringat dan mengurangi bau badan lebih lama dibandingkan Dove. Yang keempat, itu ramah lingkungan.
Tidak hanya aman untuk kulit, tapi juga ramah lingkungan karena memakai bahan yang alami. Dan yang kelima, yang paling utama adalah brand kita merupakan merek lokal. Selanjutnya adalah identify the segment and target group of similar characteristic. Segmen pasar yang pertama adalah berdasarkan demografi, usianya sekitar 16-30 tahun, kira-kira remaja sampai dewasa, berjenis kelamin pria dan wanita, pendidikannya SMA, mahasiswa, profesional muda, sosial ekonominya kelas menengah bawah hingga atas yang peduli dengan kualitas dan kesehatan. Kedua, berdasarkan psikografis. Dari gaya hidupnya, individu yang menjalani gaya hidup sehat, aktif, sibuk, dan mencari solusi praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu ada nilai dan sikap, konsumen yang peduli dengan kesehatan lingkungan dan memilih produk berbahan alami. Berdasarkan geografi, lokasinya di perkotaan dengan populasi yang tinggi dan kesadaran akan produk alami dan kesehatan dan juga pedesaan. Untuk iklimnya, daerah dengan iklim tropis yang memerlukan deodoran efektif. Yang keempat, berdasarkan segmen perilaku. Yang pertama, ada kesempatan pembelian. Konsumen yang mencari produk deodoran yang efektif untuk menahan bau dan keringat dengan jangka waktu yang lama, berbahan alami, cocok untuk beraktivitas seperti olahraga, aktivitas outdoor, dan lain-lain. Lalu manfaat yang dicari adalah konsumen yang mengutamakan manfaat seperti bahan alami, produk yang aman untuk all skin types, tidak buat iritasi, dan aroma juga harum dan menyegarkan. Nah, selanjutnya ada identify the positioning strategi. Untuk mengidentifikasi strategi positioning yang efektif bagi produk kami telah meriset beberapa langkah. Yang pertama ada analisis pasar dan juga kompetitor. Untuk kompetitor utama, kami memilih brand Dove sebagai kompetitor kami, yaitu produk deodoran spraynya. Nah, untuk kelebihan kompetitor kami, mereka itu merek besar, reputasinya juga terpercaya, dan distribusinya yang sudah luas. Tapi kelemahan dari kompetitor kami itu beberapa produk dari deodoran spray Dove ini masih menggunakan bahan kimia dan juga alkohol, yaitu salah satunya alkohol dinat dan juga aluminium chloride, sehingga mungkin menyebabkan iritasi pada sebagian konsumen yang memiliki kulit sensitif. Selain itu, kelemahan deodoran spray Dove ini dia tidak efektif dalam memberikan perlindungan antiperspiran dalam jangka waktu yang lama, tidak sesuai dengan klaimnya. Yang kedua, kami juga telah mengidentifikasi keunikan produk USP dari produk kami, yaitu produk kami ini memakai bahan alami. Setelah kami melakukan riset dan juga mencari tahu lebih dalam tentang deodoran spray, berdasarkan penelitian pasar terbaru, para konsumen ini mencari produk deodoran yang tidak hanya efektif untuk menghilangkan bau badan saja, tetapi juga kandungannya yang memiliki bahan alami yang tidak membuat iritasi serta aman untuk kulit. Oleh karena itu, kami membuat deodoran ini dengan bahan-bahan yang alami yang pastinya bisa digunakan oleh semua jenis kulit dan juga aman untuk ibu menyusui dan juga ibu hamil. Nah, yang kedua ada fungsi ganda. Kami menggabungkan manfaat deodoran spray dengan aroma parfum dalam satu produk. Jadi lebih efektif dan efisien. Jadi nggak perlu lagi tuh bawa produk banyak-banyak. Nah, yang ketiga ramah lingkungan. Karena pakai bahan alami, kita tuh free alkohol, free aluminium, dan free paraben. Nah, selanjutnya yang terakhir itu sebagai inovasi baru. Jadi kami membuat inovasi dalam marketplace deodoran spray ini dengan memanfaatkan bahan alami seperti batu tawas dan juga essential oil. Alasan kami memilih Fadil JD sebagai brand ambassador produk kami adalah karena Fadil JD ini mempunyai pengaruh dan daya tarik yang kuat sebagai influencer. Di sini saya akan menjelaskan tentang price. Yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap. Yang pertama ada production facility rent sekitar 10 juta per bulan, fixed employee salaries 15 juta per bulan, utilities seperti elektrik, water, internet, dan lain sebagainya 2 juta per bulan, maintenance and office expense 1 juta per bulan, marketing and advertising 5 juta per bulan. Total dari fixed cost ini sendiri adalah 36 juta. Selanjutnya ada production cost. Kami mengira-ngira mengambil maklon dengan harga 45 juta. Dan total dari biaya produksi ini, biaya produksi ditambah dengan biaya tetap, yaitu 81 juta. Selanjutnya ada selling price.
atau harga jualnya. Jadi harga jualnya itu sekitar 54.000, masih harga modal, dan untuk profit marginnya kurang lebih 40%. Modal itu ditambah dengan harga modal dikali 40% dari profit margin, kemudian hasilnya akan ditotalkan dari 54.000 ditambah 21.600, jadi 75.600 per produk. Untuk total pendapatannya, kami sekali produksi dalam penjualan pertama itu adalah 1.500, jadi harga jual beserta profit marginnya 75.600 itu dikali dengan harga sekali produksi yaitu 1.500, totalnya adalah 113.400. Untuk laba bersihnya itu sekitar 113.400 dikurang dari harga maklon. Selanjutnya ada total income. Harga bersih sudah beserta dengan profit margin dikali 1.500 piece sama dengan 113.400.000 rupiah. Untuk laba bersihnya itu hasil dari total income dikurang dari production cost, yaitu 113.400 dikurang 45 juta, dan hasilnya pendapatan bersih setiap bulannya adalah 68 juta. Untuk rata-rata harga dari pesaing kami yaitu Brandaf memiliki range harga 47.400 hingga 149.468 rupiah. Sedangkan produk kami sendiri dari GetDry menjual dengan harga 75.600. Jadi masih worth it untuk dibeli oleh kaum kalangan atas maupun yang bawah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategic location. Dikarenakan produk kami adalah produk baru di marketplace, maka kami memutuskan untuk memulai dengan distribusi online terlebih dahulu. Contohnya seperti website resmi. Kenapa kami memilih website resmi? Karena website resmi memiliki kendali penuh atas bagaimana produk ditampilkan. Selain memiliki kendali penuh, website resmi juga memiliki branding yang kuat, di mana dapat membantu membangun citra yang kuat dan profesional. Selain itu, juga dapat memberikan informasi lengkap tentang manfaat dan bahan produk. Yang kedua, selain website resmi, kami juga menjual produk kami di beberapa platform e-commerce, dikarenakan platform e-commerce memiliki jangkauan yang luas dan para konsumer juga sudah terbiasa berbelanja di platform e-commerce terkenal seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kami menggunakan media sosial dikarenakan menggunakan social media mempermudah kami untuk berinteraksi langsung dengan para pelanggan. Juga dapat membantu meningkatkan kesadaran merek melalui konten yang menarik dan viral. Taktik branding yang dapat kami gunakan untuk mempromosikan deodoran GetDry. Jadi yang pertama kami akan melakukan iklan atau advertising, yaitu kami akan melakukan dari iklan televisi, radio, dan juga media cetak yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran merek dan menjangkau target audiens yang luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang consumer behavior. Ketika konsumer memutuskan untuk membeli produk GetDry, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Pertama, faktor budaya, ada general culture dan social class. Untuk general culture, dikarenakan di Indonesia banyak orang yang percaya bahwa bahan alami seperti batu tawas dan minyak esensial lebih aman dan efektif. Sedangkan untuk social class, orang-orang dari kelas menengah ke atas sering mencari produk berkualitas tinggi yang aman dan ramah lingkungan, serta tidak keberatan untuk membayar lebih untuk produk seperti itu. Yang kedua, faktor sosial seperti influencer dan blogger. Pendapat dan rekomendasi dari para influencer sangatlah mempengaruhi keputusan pembelian. Selain itu, ada juga faktor keluarga di mana anggota keluarga seringkali mempengaruhi keputusan untuk membeli produk perawatan diri. Yang terakhir, faktor psikologis, seperti persepsi terhadap bahan alami di mana orang yang percaya bahwa bahan alami lebih aman dan efektif cenderung lebih tertarik pada produk GetDry. Strategi branding deodoran GetDry ini, deodoran GetDry ini adalah produk yang dirancang untuk orang-orang yang aktif di luar matahari dan juga menjalani gaya hidup yang sibuk. Maka dari itu, sebagai deodoran yang efektif, tahan lama, dan menyegarkan, GetDry ini ingin membangun mereknya sebagai deodoran pilihan bagi orang-orang yang selalu bergerak. GetDry ingin diposisikan sebagai deodoran yang pertama, sebagai deodoran yang efektif. GetDry harus memberikan perlindungan deodoran 24 jam, harus tahan terhadap aktivitas fisik dan cuaca panas. Kedua, GetDry ingin memberikan aroma yang segar dan juga menyenangkan sepanjang hari. Tentunya
Get Dry ini harus ditawarkan dengan harga yang kompetitif.